Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya masih di mata kuliah media pembelajaran dan literasi ICT ekonomi. Kali ini kita akan membahas beberapa materi. Ini berkaitan tentang sumber belajar ya, dari mulai pengertian, jenis, dan lain sebagainya. Pertama, menurut Sujana dan Rifai mengatakan bahwa sumber belajar ini adalah suatu daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan. Ya, jadi sumber belajar ini merupakan uh, hal yang harus dimanfaatkan ya oleh seorang guru yang digunakan untuk kepentingan siswa-siswi dalam proses belajar mengajar, gitu ya. Baik digunakannya langsung atau diproses terlebih dahulu, gitu ya. Baik digunakan sebagian atau secara keseluruhan. Lalu menurut Hijrah Saputra, fungsi sumber belajar yang pertama dapat memberi pengalaman belajar langsung dan konkret, gitu ya. Jadi eh, lebih kepada praktek sebetulnya gitu ya. Dengan sumber belajar ini siswa bisa melihat, mendengar, merasakan secara langsung seperti itu. Yang kedua, memungkinkan sesuatu yang tidak bisa diadakan, dikunjungi, dilihat secara langsung. Ya, contoh misalkan ketika bumi berotasi, gitu ya, atau sistem tata surya. Kita tidak mungkin mengunjungi sistem tata surya kita, ya, langsung keluar angkasa. Nah, ini dimungkinkan untuk mencari sumber belajar berupa video atau misalkan animasi gitu ya untuk diperlihatkan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menambah dan memperluas cakrawala sajian ya. Tentu saja sumber belajar ini fungsinya untuk menambah dan menambah pengetahuan para siswa gitu ya. Maka digunakan atau dicari sumber belajar ini. Yang keempat, memberi informasi yang akurat dan terpadu. Ya, jadi guru tidak hanya menyampaikan secara teori semata, secara kata-kata gitu ya, tapi diperlihatkan gitu ya. Ini loh videonya, ini loh buktinya, misalkan ya seperti itu. Nah, itulah beberapa fungsi dari sumber belajar. Selanjutnya, secara garis besar terdapat dua jenis sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Artinya, sumber belajar yang dirancang ini berarti guru merancang dari awal sampai akhir sumber belajar ini, gitu ya. Misalkan berkaitan dengan pembelajaran sejarah, bagaimana awal mula kedatangan bangsa asing penjajah masuk ke Indonesia sampai akhirnya terjadi proses perjuangan bangsa Indonesia, gitu ya, untuk mengusir penjajah. Nah, itu digambarkan dari sumber belajar. Bisa lewat tayangan-tayangan video misalkan ya, seperti itu untuk memberikan pengalaman yang lebih sehingga siswa bisa merasakan kehidupan zaman dahulu itu seperti apa gitu. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi sumber belajar yang dimanfaatkan ini sudah ada sumbernya, tinggal kita sebagai gurunya mau tidak memanfaatkannya, gitu ya. Misalkan ketika pembelajaran geografi, eh, apa proses gravitasi bumi, misalkan ya, itu kan gravitasi bumi kita bisa manfaatkan. Memberikan contoh dengan melempar sesuatu benda ke atas, ya, benda akan kembali lagi ke dasar bumi. Ya, nah itu salah satu sumber belajar yang
dimanfaatkan. Selanjutnya, sumber-sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar itu dapat berbentuk pesan. Ini yang paling sering ya kita berikan kepada siswa-siswi kita. Yang pertama, informasi. Ya, artinya informasi ini kita berarti harus mencari sumber dulu yang lain kan. Bisa dengan membaca, mendengar, melihat gitu ya. Lalu bahan ajar ya, buku dan lain sebagainya, cerita rakyat, dongeng, hikayat dan lain-lain. Itu pesan yang tersembunyi dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat gitu ya. Yang kedua orang, ya, itu sumber belajar. Contohnya guru. Guru itu sebetulnya sumber belajar ketika zaman dahulu, ya kalau sekarang guru itu bukan lagi menjadi sumber belajar, tapi guru menjadi fasilitator pembelajaran gitu ya. Sumber utama belajar kita sekarang sebetulnya ada di bahan dan perlengkapan sebetulnya ya. Tapi kita juga menjadi salah satu sumber belajar, boleh dikatakan seperti itu sekarang masih ada ya. Apalagi untuk di daerah-daerah terpencil gitu ya, guru menjadi salah satu menjadi sumber belajar utama siswa. Lalu instruktur, siswa itu sendiri, antar siswa bisa menjadi sumber belajar. Ya, kita pun bisa belajar dari siswa kan. Ya, jadi bisa menjadi sumber pembelajaran juga bagi gurunya misalnya. Lalu ahli, narasumber, tokoh masyarakat dan lain-lain. Ya. Yang ketiga bahan. Ini yang paling sering juga ya kita gunakan sebagai sumber belajar. Bisa dari buku, transparansi, film, slide, gambar, grafik, ya yang dirancang untuk proses pembelajaran, ya relief candi dan lain-lain. Yang keempat, alat atau perlengkapan. Nah, ini sebetulnya untuk menunjang ya proses pembelajaran di era digital ini penting menurut saya ya. Perangkat keras ya seperti komputer. Kalau radio televisi jarang digunakan ya. VCD, DVD pun jarang digunakan. Komputer ya. Termasuk komputer di dalamnya harus ada internetnya tentu saja ya. Kamera ya. Ini juga proyektor ya. Papan tulis, generator, mesin mobil kalau yang masuk di teknik permesinan misalkan ya. Teknik kendaraan ringan misalnya itu bisa menjadi alat perlengkapan yang menunjang proses pembelajaran ya, yang menjadi sumber belajar siswa. Yang kelima, pendekatan metode atau teknik. Nah, ini juga yang tidak kalah penting, seorang guru, seorang calon guru harus bisa memberikan proses pendekatan supaya siswa mau belajar ya. Di sumber belajar itu bisa diperoleh dari proses metode atau teknik pembelajaran itu sendiri. Bisa lewat diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan dan lain-lain ya. Diskusi, debat gitu ya. Lalu yang keenam, lingkungan. Ya, lingkungan bisa menjadi sumber belajar. Jadi bagi Anda misalkan nanti yang terjun menjadi seorang guru, jangan misalkan merasa terbatasi oleh sumber-sumber belajar sebelumnya. Ya, kita kurang informasi, kita kurang sumber belajar dari guru, tokoh masyarakat dan lain-lain, kita kurang bahan, kurang perlengkapan, metode teknik kita terbatas, tapi kita punya lingkungan yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi sumber belajar. Ya, jadi sumber belajar di lingkungan kita, ruang kelas, ya, studio, perpustakaan, aula, teman. Kalau nggak ada studio perpustakaan, kalau tidak aula, bisa masuk ke kebun, ke pasar, ke toko, gitu ya, ke sungai, misalnya itu bisa menjadi sumber pembelajaran, ya. Kalau tidak bisa masuk ke museum, kantor atau lain-lain, gitu ya. Oke, berikutnya, menurut Sudono, pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar harus memperhatikan pertama lingkungan terdekat dengan anak. Jadi yang paling penting itu sebetulnya sumber belajar itu harus memperhatikan lingkungan terdekat dengan anak. Kira-kira anak nyamannya atau misalkan bisa meresapi materi kita itu lewat apa? Apakah harus ke museum? Apakah cukup lewat video saja? Apakah
Bisa ke lingkungan terdekat, mengunjungi kampung adat misalkannya secara langsung atau seperti apa. Itu diperhatikan ya dari lingkungan terdekat dengan anak dan kemampuan si anak juga gitu ya. Selanjutnya, ruang sumber belajar ya. Kita punya ruang sumber belajar itu kan banyak ya. Tadi sebelumnya bisa dari alam, bisa dari orang, bisa dari tayangan-tayangan video dan lain sebagainya. Lalu media cetak dan perpustakaan. Sebetulnya di sini bisa ditambah media digital ya. Kalau era sekarang itu media cetak dan perpustakaan jarang digunakan sebetulnya. Itu meskipun memang penting juga. Tapi mungkin kalau saran saya di sini harus kita masukkan juga media digital ya. Biar anak-anak bisa belajar dari manapun. Itu tidak harus membaca buku, tidak harus berkunjung ke perpustakaan. Selanjutnya, menurut Salirawati, semua hal dapat menjadi sumber belajar, asalkan mempunyai 5 kriteria. Yang pertama, ekonomis, ya. Jadi harus terjangkau, nggak boleh memberatkan siswa, memberatkan orang tua, ya. Cari yang terdekat saja tadi ya. Kita manfaatkan sumber belajar tadi, ya. Lalu praktis, ya. Mudah tersedia di sekitar kita, fleksibel, dan ini yang paling penting adalah bermakna. Buat apa kita mencari sumber belajar sampai keluar kota misalnya dengan judul studi wisata ya, tapi lebih banyak bermainnya daripada mencari sumber belajarnya. Kita cari yang terdekat saja, yang penting bermakna gitu ya. Selanjutnya, prosedur merancang sumber belajar. Yang pertama, ini menjadi patokan kita mempelajari kurikulum karena kurikulum di kita ini kan biasanya selalu berubah ya. Kita pelajari dulu kurikulumnya seperti apa. Ya, setelah mempelajari kurikulum sesuai dengan yang diterapkan di pemerintah kita, lalu menetapkan kompetensi siswa yang hendak dicapai. Kira-kira siswa bisa mencapainya dengan sumber belajar seperti apa, kompetensinya seperti apa, gitu ya. Lalu yang ketiga, memilih dan menentukan materi yang akan disajikan, gitu ya. Pilih yang tadi sesuai dengan kemampuan siswa ya, materi yang bisa disajikan. Yang keempat, memilih dan menentukan jenis dan sumber belajar. Ya, lalu pilih setelah itu ya, jadi sumber belajarnya seperti apa. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar. Ya, kita kembangkan sesuai kemampuan siswa, kemampuan sekolah, kemampuan orang tua, ya, kemampuan kita sebagai pengajarnya. Dan yang keenam, baru kita evaluasi. Apa kelebihan kekurangan dari sumber belajar yang kita gunakan ini? Gitu. Apakah bisa diterapkan lagi di kemudian hari atau harus diganti? Seperti itu. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang mau tanyakan boleh di kolom komentar atau di pertemuan ketika luring yang akan datang ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.